Oke, jumpa lagi bersama live Instagram Klinik Venus Semarang. Kali ini bersama saya Sarah dan di samping saya ada Dr. Stefani. Hari ini kita akan membahas tentang cuaca yang lagi panas dan ekstrim yang pasti teman-teman semua di sini juga rasakan belakangan panas banget ya dok ya. Oke, langsung aja kita mulai. Dok, sebenarnya cuaca panas kayak gini ada nggak sih dampak negatif atau potensi buruk yang mungkin bisa kita rasakan di tubuh kita? Dengan cuaca yang ekstrim, kadang suhunya kan bisa 9, 8, itu memang bisa berdampak untuk kesehatan tubuh. Karena cuaca yang panas, biasanya kita tuh kekurangan cairan, seperti kita mengeluarkan keringat yang banyak. Nah, dari mengeluarkan keringat yang banyak itu, dia juga bisa mengeluarkan mineral-mineral yang penting di dalam. Nah, sehingga kalau kita sudah kekurangan cairan, seperti biasanya kita dehidrasi, itu nanti efeknya bisa kemana? Jadi kalau memang cairan di dalam tubuh kita itu berkurang, dia bisa mempengaruhi seperti kerja organ kita, terus dia mempengaruhi kayak otot kita, karena kan kita berkeringat mineralnya juga keluar, jadi ototnya juga ikut melemah seperti itu. Bahkan yang paling parah yaitu bisa terjadi gangguan organ atau gangguan pada organ. Ternyata banyak banget ya dok ya pengaruh buruk yang bisa kita rasakan di tubuh kita. Jadi tubuh kita mengeluarkan keringat, ternyata di dalam keringat itu juga terdapat banyak komponen-komponen penting dari dalam tubuh kita yang ikut keluar. Jadi dampaknya pun bisa kemana-mana, jadi badannya lemas, mungkin berpengaruh ke organ-organ juga gitu ya dok ya. Dan terutama itu pada orang tua dan anak-anak ya yang harus diperhatikan. Jangan sampai mereka kekurangan cairan, karena mereka yang paling rawan. Untuk anak-anak dan untuk lansia diharapkan untuk tetap menjaga untuk minum airnya harus cukup, air putihnya harus tetap diminum dengan cukup sehari berapa gelas, seperti itu ya dok ya. Oke, karena tadi ternyata banyak banget nih dampak buruk yang bisa kita rasakan, mungkin nutrisi atau vitamin yang menurut dokter yang bisa kita konsumsi sehari-hari, kira-kira yang bagus untuk menanggulangi cuaca yang ekstrim ini apa aja nih dok? Karena cuacanya sangat ekstrim, biasanya cuaca ekstrim itu mengganggu seperti ini sih. Karena perubahan suhu kita kan jadi bisa berubah dengan cepat, kayak panas banget. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi imunitas tubuh kita juga. Nah, bisa kita gampang nanti bisa sering sakit, terserang infeksi. Nah, untuk vitamin-vitamin ya yang bagus untuk menaikkan imunitas tubuh kita. Seperti vitamin C, vitamin B, vitamin B, itu supaya tercukupin sehingga kita daya tahan tubuhnya itu tetap kuat. Itu. Jadi vitaminnya lebih ke seputar vitamin C dan D ya dok ya terutama. Terutama. Selain itu vitamin C nanti juga bisa bantu ini untuk kesehatan kulit juga bisa. Oke, jadi selain untuk tubuh, vitamin C ternyata juga bisa untuk membantu menjaga kesehatan kulit di cuaca yang lagi ekstrim ini gitu ya dok. Oke. Next untuk pertanyaan yang selanjutnya. Oh, ada yang tanya ya? Oke. Kita sapa dulu mungkin dari atas nama Pradipta Pamela ya. Pradipta Pamela. Halo Kak Pradipta. Halo. Kak Pradipta di sini bertanya, treatment untuk kulit kusam karena cuaca yang panas banget kayak gini apa Min? Gimana nih dok? Jadi kalau untuk treatment kulit kusam itu nanti ada beberapa ya. Biasanya kita itu yang paling oke kalau kulitnya kering tuh diberi nutrisi seperti meso, DNA salmon, itu dia bisa membantu untuk nanti menghidrasi kulitnya, membantu memperbaiki kulitnya karena dehidrasi atau kering. Karena UV juga kalau cuaca ekstrim gini kan UV-nya itu sangat tinggi, jadi dia bisa merusak barrier kulitnya. Terus bisa juga kita kalau diberi seperti Hollywood Peel itu dia dimasukkan serumnya, selain itu dia juga menghilangkan kulit matinya. Jadi serumnya itu lebih gampang masuk seperti itu. Kalau meso sih kita ada banyak macam sih Kak untuk kulit. Banyakan memang untuk menutrisi kulit ya. Nanti dilakukan sesuai kebutuhan kulitnya tuh gimana kondisinya. Apakah dia dehidrasi aja, apa dia ada dehidrasi sensitif, apakah dia ada dehidrasi dengan flek atau melasma, ataukah dia ada dehidrasi dengan akne. Nah itu nanti beda-beda.
gitu. Oke, nanti sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang treatment apa sih yang untuk kulit untuk menjaga atau memaintain kesehatan kulit kita, sebelumnya mungkin kita bisa tanya dulu sama Dokter Stefani di sini. Tadi kan sudah pengaruh buruk di tubuh kita nih, Dok. Nah, kalau pengaruh buruk cuaca panas di kulit kita sebenarnya bisa apa aja ya, Dok? Nah, kalau cuaca panas pengaruhnya di kulit kita seperti tadi dehidrasi. Dehidrasi itu juga mempengaruhi kulit kita. Karena airnya banyak keluar, kulit kita jadi kering nih. Kalau kering nanti kulitnya lama-lama tidak bisa merangsang kolagen atau seperti elastin. Jadi nanti barrier kulitnya bisa rusak gitu. Nah, selain itu dengan cuaca panas yang ekstrim ini, UV-nya pasti juga akan tinggi. Nah, itu bisa kayak menimbulkan penuaan dini. Dia bisa tadi juga merusak barrier kulit, bisa menyebabkan luka bakar seperti iritasi, kemerahan, sensitif, itu bisa. Terus kemudian yang paling beresiko yaitu dia bisa menyebabkan resiko kanker intinya itu. Kalau dehidrasinya tadi, ya kan kulitnya kering, itu nanti elastin tidak terbentuk, terus kolagennya juga susah terbentuk, akhirnya barrier kulitnya tuh nanti renggang-renggang. Oke, renggangnya jadi seperti apa nih, Dok? Jadi Mungkin dia yang tuh bisa kita efeknya lihat. kendur biasanya, pori-porinya membesar, terus kulitnya jadi seperti tidak sehat. Nah, nanti tuh kalau sudah barrier kulitnya kena, bisa merusak kayak pigmennya, jadinya kayak melasma. Bisa nanti merusak barrier kulitnya itu, terus gampang terinfeksi sehingga timbulnya seperti akne. Terus kulitnya sensitif, merah-merah kayak gitu. Jadi banyak sih untuk cuaca panas gini, kita mesti proteksi kulit kita supaya dia tidak dehidrasi tadi dari UV-nya. Itu kita harus nutrisi sih. Kalau enggak nanti makin banyak masalah di kulitnya. Ternyata banyak banget dampak-dampak negatif yang mungkin bisa kita rasakan, terutama untuk kulit kita. Jadi mungkin untuk teman-teman semua, kita bisa sarankan untuk lebih menjaga kesehatan kulit, terutama saat kondisi cuaca yang lagi panas banget tadi. Seperti yang sudah Dokter Stefani jelaskan, bisa dehidrasi kulitnya, skin barrier bisa rusak, kemudian ada hiperpigmentasi, Bisa iritasi, kemerahan, kemudian mungkin dehidrasi tadi bisa menyebabkan jerawat juga ya, Dok ya. Bisa. Jadi ternyata sekompleks itu permasalahan yang mungkin bisa kita dapatkan dari kondisi cuaca yang panas ini gitu ya, Dok ya. Oke. Nah, ini tadi kan Dokter Stefani sudah menjelaskan atau menyebutkan beberapa masalah yang mungkin terjadi karena cuaca yang panas ini. Tadi ada yang sudah bertanya juga tentang treatmentnya. Mungkin sebelum ke treatment, skincare dulu nih, Dok. Kalau untuk skincare, rekomendasi skincare apa sih, Dok, yang bisa kita pakai keseharian atau yang wajib kita pakai di tengah cuaca yang panas ini? Kalau untuk skincare terutama banget nih harus pakai sunscreen. Karena sunscreen itu penting sih untuk melindungi kulit dari UVA, UVB, UVC. Karena sinar-sinar UV ini dapat pengaruh banget nih ke kulit. Jadi dia mempengaruhi seperti kulitnya nanti lebih penuaan dini, gampang kerut-kerut. Tapi seperti dia juga bisa merusak si barrier kulitnya bisa terbakar seperti itu. UVA itu nanti dia bisa menembus kulit, bisa terjadi flek, melasma seperti itu sih. Jadi memang harus yang pertama itu yang pasti harus pakai sunscreen ya, itu penting banget. Sunscreen penting banget ya, Dok ya. Harus pakai. Yang kedua kita bisa gunakan pelembab atau moisturizer. Nah, fungsinya dia itu untuk menjaga kelembapan kulit. Jadi air yang di kulit tuh dia nggak cepat meluap. Dia melembabkan sehingga nanti bisa membantu kulit menjadi perbaikan. Seperti tadi kolagen dan elastin itu perbaikan juga. Jadi nanti kulitnya lebih sehat dan dia nggak gampang rusak. Oke. Jadi mungkin dari beberapa hal yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Steph, ada hiperpigmentasi, ada dehidrasi. Ternyata masing-masing masalah ini bisa diatasi dengan penggunaan skincare yang tepat. Seperti Dr. Stefani tadi informasikan bahwa penggunaan skincare itu wajib ya, Dok ya. Wajib Dan sih.
pelembab juga wajib untuk agar kita terhindar dari beberapa masalah yang tadi sudah Dokter Stefani sebutkan gitu ya, Dok ya. Iya. Nanti untuk skincare-nya bisa ini sih ditentuin dengan jenis kulitnya masing-masing ya. Karena kan kulit itu berbeda-beda. Kita harus kasih yang cocok juga. Jangan nanti kulitnya berminyak, kita kasihnya yang terlalu lembab. Nanti kan dia jadi kayak demplong-demplong gitu, nggak enak kan di kulit. Gitu teman-teman. Jadi untuk penggunaan skincare atau penggunaan khususnya di sini SPF itu mungkin kita tetap harus sesuaikan dengan kondisi kulit kita. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang masih bingung milihnya gimana sih, Dok? Cara pilih SPF atau sunscreen yang tepat untuk kulitku yang seperti apa, nanti teman-teman bisa datang langsung ke klinik Venice dan langsung dikonsultasikan, bisa bersama Dokter Stefani atau dokter-dokter yang ada di klinik Venice lainnya. Terutama di Venice nih memang sunscreen-nya ada macam-macam ya. Kita jadi sunscreen-nya tuh bisa ada untuk kulit berjerawat, kulit kering, terus untuk SPF-nya juga bermacam-macam untuk yang orang sering di luar atau di dalam rumah seperti itu. Oke, Dok, ini kayaknya ada yang nanya lagi atas namanya siapa nih? Kak Devi Kristanti. Kalau untuk pori-pori yang kebuka, pakai apa ya, Min? Kalau untuk pori-pori terbuka, kita lihat dulu nih pori-pori terbukanya itu karena apa? Apakah dia karena kulitnya kering, jadi dia produksi minyaknya yang keluar lebih banyak, ataukah memang dia dari semula tuh emang porinya sudah besar? Bisa juga kita lihat dari bariernya terganggu enggak sehingga pori-porinya itu membesar. Nah, untuk treatment sendiri kita nanti juga tentu ini kulitnya gimana. Bisa sebenarnya untuk pori-pori itu bisa menggunakan seperti PRP atau bisa memakai laser CO2, bisa juga kita menggunakan derma roller seperti itu serum. Bisa juga kalau dia kasusnya pori-porinya itu besar karena dehidrasi atau elastin kulitnya yang kurang, itu bisa di meso. Jadi kita mengembalikan kualitas kulitnya sehingga pori-porinya tuh bisa mengecil. Jadi gitu Kak Devi, mungkin ketika Kak Devi mempunyai masalah kulit pori-porinya besar, tapi mungkin nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter agar kita tahu sebenarnya pori-pori besar itu penyebabnya yang mana dan treatmentnya yang paling tepat yang mana gitu Kak Devi. Oh iya, ada satu lagi bisa juga kalau pori-porinya itu yang hipersekresi minyaknya banyak banget, itu bisa juga pakai microbotox. Jadi fungsinya dia nanti untuk mengecilkan si pori-porinya ini melalui botox. Gitu. Hipersekresi berarti mungkin di sini kalau produksi minyaknya berlebihan. Jadi pori-pori besar karena produksi minyak yang berlebihan, treatmentnya adalah microbotox. Seperti itu sih. Ada pertanyaan lagi mungkin? Belum ada ya? Belum. Kalau belum ada nih Dok, dari tadi kayaknya yang tanya tuh lebih ke seputar treatment, kayaknya pada tertarik untuk treatment nih Dok. Treatment yang Dokter Stefani rekomendasikan nih, terutama saat cuaca panas seperti ini, treatmentnya apa nih Dok? Untuk cuaca panas seperti ini, biasanya tuh pasien pada datang dengan keluhan kulit kering dan dehidrasi. Karena mungkin tadi pengeluaran cairan yang banyak, itu kekurangan minum. Untuk treatment yang untuk kulit kering dehidrasi, biasanya sih kita lebih sarankan pasien untuk di meso. Nah, meso itu ada bermacam-macam. Ada kita dari serum HA. Serum HA itu dia fungsinya untuk melembabkan kulitnya. Ada juga serum DNA salmon. Serum DNA salmon itu kalau ini dia melembabkan. Dia ada anti-agingnya. Dia bisa membantu mencerahkan seperti itu, dan juga membantu juga memperbaiki yang bariernya rusak nih. Nah, ini DNA salmon nanti ada macam-macam, bisa disesuaikan dengan kulitnya pasien masing-masing. Terus selain itu ada juga kita HA yang crosslink, itu untuk HA-nya dia lebih padat, jadi lebih tahan lama untuk lembabnya. Juga ada juga yang HA plus pencerah. Jadi selain kulitnya lembab, ada juga untuk mencerahkan. Ada lagi kita HA yang juga bisa melembabkan plus dengan lifting. Jadi kalau disuntikin serumnya ini, kulitnya bisa lebih lembab, terus kemudian dia bisa lebih lifting naik ke atas.
Oke, ternyata banyak banget treatment-treatment yang Dokter Stefani tadi sebutkan, dan fungsinya juga ternyata macam-macam. Jadi lebih ke teman-teman pengen targetnya kemana? Mau ke melembabkan, atau plus anti-aging kah, atau plus pencerah juga? Nanti mungkin teman-teman untuk lebih detailnya bisa langsung konsultasi ke dokter agar treatment yang dipilih juga lebih tepat, sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Gitu. Jadi macam-macam nih treatmentnya, tergantung nanti sesuai usianya atau kebutuhan kulitnya seperti apa, kayak gitu sih. Mungkin nih dok, kalau misalnya untuk yang lansia, kira-kira treatment yang Dokter Stefani rekomendasikan nih, biasanya kan untuk yang usia lanjut pasti produksi minyak di kulit juga pasti lebih berkurang. Terus ternyata ini juga cuacanya lagi panas, bisa bikin kulitnya dehidrasi juga. Menurut Dokter Stefani untuk lansia kira-kira rekomendasinya yang apa aja? Untuk lansia sih sebenarnya kan biasanya kulitnya itu seperti kulit kendur, terus dia juga dehidrasi, kemudian kayak kulitnya mulai kerut-kerut. Paling bagus sih saya sarankan Mesoprofilo. Kayak gitu sih, Profilo dia fungsinya itu untuk melembabkan. Selain itu dia ada efek lifting, juga membantu merangsang kolagen. Gitu. Kalau tadi lansia, untuk remaja gimana nih dok? Nah, kalau untuk remaja kita lihat lagi seberapa ini sih masalah kulitnya tuh seperti apa. Biasanya remaja tuh lebih seringnya ini ya, kadang kulitnya berjerawat atau kulitnya sensitif gitu. Kalau remaja itu bisa juga kita kasih Mesoden Asalmon. Nah, seperti tadi kalau dia masalahnya kulit sensitif, pori-pori, terus kering, itu boleh sih di Mesoregimen itu bagus. Tapi kalau dia yang jerawatnya lumayan banyak, kita ada juga sih meso namanya C2, itu khusus jerawat dan dia bisa melembabkan juga. Untuk treatment itu kira-kira perlu berapa kali dok pengulangannya? Untuk pengulangannya biasanya 1-3 kali sih. Cuma memang beberapa kayak Profilo itu dia pengulangannya sih 2 kali. Jadi sebulan terus 6 bulan. Karena dia emang HA-nya lebih tinggi kan, lebih bagus juga. Tapi kalau untuk AC2 terus kemudian yang agak ringan, kita tetap sesuaikan sesuai kebutuhan. Karena kadang itu kulit itu paparannya kan macam-macam ya. Gitu. Jadi nanti kita lihat progresnya seberapa, dia butuh atau enggak. Ya kalau dia butuh kita kasih, kalau enggak ya kita nanti treatment yang targetnya lain lagi. Oke, ternyata banyak banget treatment-treatment yang bisa dilakukan mulai dari yang remaja sampai ke lansia, dan tidak melulu harus setiap hari ya, mungkin yang nggak terlalu punya banyak waktu bisa sebulan sekali sampai tadi ada yang 6 bulan sekali gitu. Jadi memang kalau cuaca ekstrim ini sih lebih ke kulit kering, dehidrasi, sensitif. Selain itu tadi skincare wajibnya tetap jangan lupa dipakai ya dok harus ya. Sunscreen itu harus banget. Sunscreen itu wajib dan pelembab pendukungnya ya dok ya. Sama minum air putih harus cukup ya. Mungkin ada yang bertanya lagi? Nggak ada. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita tutup live hari ini. Saya Sarah dan saya Dokter Stefani. Kita pamit undur diri. Bye-bye.